Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama yang kami muliakan, para undangan, pejabat-pejabat baik dari sivil maupun ABRI yang kami hormati. Saya dahului uraian ini dengan menirukan bacaan qari tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum abada nadimin. Para alim ulama yang kami muliakan, pertemuan alim ulama khususnya pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jember ini sengaja kami adakan karena apa yang disinyalir, apa yang diisyarahkan oleh Panglima Jawa Timur bahwa selebaran-selebaran, pamflet yang tidak terang dari mana dan dari siapa datangnya, karena memang tidak ada tanda tangan dan nama yang jelas. Ternyata akhir-akhir ini sudah masuk di Jawa Timur dan ternyata Jember juga kemasukan. Selebaran-selebaran yang membuat pembacanya menjadi bingung, bahkan bisa menyebabkan orang gelisah, takut, dan curiga. Hal itu bisa meluas, menimbulkan desas-desus, dan bisa menimbulkan ketegangan dan suasana tidak tenang. Oleh karena itu, alim ulama merasakan tanggung jawabnya untuk tampil ikut menenangkan keadaan agar masyarakat berjalan dan bekerja dengan tenang tentram. Alim ulama tidak cukup dan tidak boleh hanya menjadi penonton, khususnya bagaimana umat Islam yang menjadi tanggung jawab pimpinan alim ulama khususnya jangan sampai terombang-ambing, lebih-lebih jangan sampai terpancing dan terseret dengan sadar atau tidak, dengan langsung atau tidak langsung. Jangan sampai umat Islam didorong-dorong sehingga akhirnya umat Islam yang tidak tahu menahu persoalan menjadi dan dijadikan korban untuk kesekian kalinya. Alim ulama mempunyai kedudukan dan peranan
seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama umana'ullahi ala khalqih. Para alim ulama adalah pengemban amanat dari Allah untuk makhluknya. Al-ulama umana'u ummati. Alim ulama adalah pengemban amanat daripadaku, Nabi Muhammad. Kedua hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sabda beliau lagi, al-ulama masabihul ardh. Alim ulama adalah pelita, adalah obor dari masyarakat di negeri. Wa khulafaul anbiya, dan mereka adalah penerus tugas-tugas para nabi. Wa warasati, dan mereka adalah pewaris-pewarisku, Nabi Muhammad. Wa warasatul anbiya, dan pewaris-pewaris para nabi. Ini hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lebih jauh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi ulama menjadi 3 klasifikasi. Menjadi 3 kelas. Dalam sabdanya, al-ulama salasa. Para alim ulama ini ada 3. Rajulun asya bi'ilmihi wa asya an-nasu bih. Ada alim ulama yang hidup dengan ilmunya dan masyarakat pun ikut hidup bersamanya. Kedua, warajulun asyan nasu bih wa ahlaka nafsah. Ada ulama yang manusia hidup dan mengambil manfaat dari ilmunya dan dari kehadirannya, tetapi dia sendiri merusak dirinya. Yang ketiga, warajulun asya bi'ilmihi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Ada ulama yang hidup dengan ilmunya padat, tetapi masyarakat tidak memperoleh apa-apa. Para hadirin yang kami muliakan, peristiwa yang kita hadapi ini dikenal dengan nama peristiwa 12 September 1984 Tanjung Priok. Belum lewat 1 bulan terjadi lagi peristiwa 3 ledakan bom, yaitu pada hari 4 Oktober 1984 di Jakarta. Tentang jalannya peristiwa itu sendiri, saya di sini memang sengaja menggunakan sumber dari keterangan resmi dari pemerintah yang saya kutip sebagai berikut. Sejak hari Kamis tanggal 13 September 84 jam tengah malam 00.00 WIB, Laksusda Jaya
berhasil mengendalikan situasi dan membubarkan massa di Tanjung Priok, yaitu setelah terjadinya serangan oleh segerombolan massa terhadap satu regu pengamanan ABRI yang berjumlah 15 orang, yaitu hari Rebu malam tanggal 12 September 1984 sekitar pukul 23.11 malam. Panglima Kopkamtib Jenderal TNI LB Murdani yang didampingi Menteri Penerangan Harmoko, Panglima Laksusda Jaya Mayor Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Kapolda Metro Jaya Mayor Jenderal Polisi Raden Sujoko. Ini menjelaskan di dalam keterangan persnya hari ini, dimuatnya dalam surat kabar, bahwa korban 9 mati, 53 luka-luka. Selain itu 3 sedan, 3 truk, 3 skuter Vespa, 3 sepeda motor, 2 rumah, 1 apotek terbakar. Penghuni apotek meninggal karena tidak dapat meloloskan diri dari kobaran api. Di dalam keterangan pers itu kita baca latar belakang tanggal 7 September 84 di sekitar Masjid Rawa Badak, Jakarta Utara, terpasang pamflet poster yang dinilai bernada hasutan dan isu SARA, SARA, S suku, A agama, R ras, itu keturunan darah, dan A antar golongan. Ini istilah sudah cukup populer, SARA. Tapi cek muduraki SARA. SARA. Petugas keamanan sesudah tidak dihiraukan poster itu dihapus, akhirnya bisa diusahakan poster-poster itu ditutup. Tapi itu terjadi tanggal 7 September. 3 hari kemudian seorang petugas pergi ke tempat tersebut, dihadang dan dipukuli oleh sekelompok orang. Petugas ini berhasil menyelamatkan diri, tapi sepeda motornya dibakar. Kemudian terjadilah penahanan. Ada 4 orang yang ditahan dari massa itu. Itu 3 hari sesudah tanggal 7 September. Kemudian tanggal 12 September, nah ini peristiwanya, kurang lebih jam 19.30 WIB di Masjid Rawa Badak itu ada ceramah yang dicatat oleh pemerintah 3 orang. 1 Amir Duci, 2 Sapirin Maluku SH, ketiga M Nasir, bukan Nasir tapi Nasir S.
ceramah itu tanpa izin. Nah, ceramah yang dipidatoi oleh Amir Biki, Sapirin Maluku SH dan M. Nasir itu mengambil kesimpulan, yaitu menuntut aparatur keamanan agar membebaskan keempat orang yang ditahan tadi di Polres Jakarta Utara. Malam jam 22 WIB. Jadi jam berapa itu? Ya, 10 malam. Amir Biki menelpon keamanan serta mengancam akan melakukan pembunuhan dan pengerusakan kalau tidak dibebaskan orang 4 itu. Dia menuntut keempat tahanan itu agar diserahkan kepada massa peserta ceramah. Pukul 23 jam 11 malam diterima lagi telepon dari seseorang, rupanya tidak dikenal siapa dia, yang mengulangi ancaman dengan maksud yang sama. Nah, sesudah itu ada kira-kira 1.500-an orang massa, di antaranya bersenjata parang, celurit, linggis, dan membawa bensin, bergerak menuju ke markas keamanan. Pada waktu itu anggota ABRIS berjumlah 15 orang berusaha mencegah, menghambat gerakan massa, tapi dijawab dengan teriakan-teriakan, tidak ada kompromi. Dan teriakan-teriakan yang lain yang membangkitkan emosi dan keberingasan massa sambil mendesak terus satuan keamanan itu. Walaupun sudah jatuh korban, tetapi massa tetap tidak mau bubar. Barulah setelah datang bantuan pasukan keamanan yang lain, baru massa mundur. Saat itulah terjadi pembakaran mobil, sepeda motor, merusak beberapa rumah dan sebuah apotek. Kemudian kurang lebih 30 menit berikutnya, massa kembali lagi menyerang petugas keamanan. Nah, disinilah akhirnya terjadi tembakan-tembakan dan korban-korban berjatuhan. Panglima Kopkamtib mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan hasutan-hasutan di Tanjung Priok itu dilakukan oleh sekelompok orang yang terang-terangan melawan hukum dan melawan petugas keamanan, serta secara tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan ajaran agama dan tempat-tempat beribadah untuk menghasut umat beragama dan anak-anak sekolah. Ini keterangan resmi dari pimpinan tertinggi angkatan bersenjata yang disiarkan hampir di semua surat-surat kabar, TV, radio, dan sebagainya. Bagaimana awal mulanya? Apa sebab-sebab atau faktor-faktor
yang menyebabkan timbulnya peristiwa Tanjung Priok dan 3 ledakan itu, siapa atau kelompok atau golongan apa yang menggerakkan peristiwa-peristiwa itu. Nah, ini ternyata sampai hari ini masih diadakan penyelidikan dan pengusutan secara teliti. Masyarakat kita ini tinggal menunggu bagaimana hasilnya nanti. Memang ada analisa sementara, ada teori-teori atau juga dugaan-dugaan yang berdasar adanya petunjuk-petunjuk atau korenah-korenah. Itu memang ada. Panglima Laksusda Pangdam 5 Jakarta Raya yang mempunyai daerah, yaitu Mayor Jenderal Tri Sutrisno sendiri menerangkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena peristiwa itu tidak ada citra agama yang terlibat dalam kasus kerusuhan 12 September 84 di Tanjung Priok, Jakarta baru-baru ini. Ini saya kutip dari berita-berita di surat-surat kabar tanggal 17 September. Sedang Panglima Kopkamtib Jenderal TNI LB Murdani hanya mengatakan seperti tadi saya kutip, yaitu komentar beliau, hasutan-hasutan di Tanjung Priok itu dilakukan oleh sekelompok orang yang terang-terangan melawan hukum dan melawan petugas keamanan, serta secara tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan ajaran agama dan tempat-tempat beribadat untuk menghasut umat beragama dan anak-anak sekolah. Ini hampir semua surat kabar juga memuat, yaitu terbitan tanggal 14 September. Memang para hadirin harus diakui, di dalam sejarah di tanah air khususnya, kita melihat bahwa berbagai persoalan yang nampaknya seperti agama atau mempergunakan simbol-simbol agama, sesungguhnya persoalan-persoalan itu berakar dari masalah-masalah sosial. Hanya saja persoalan itu lalu disalurkan melalui citra agama. Karena memang simbol-simbol agama itu mudah sekali untuk menyatukan masyarakat. Karena itu pimpinan-pimpinan dari kasus-kasus yang serius berusaha untuk menciptakan gerakan massa dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan. Di lain bagian, Letnan Jenderal Himawan Sutanto, Kepala Staf Umum ABRI, mengatakan kasus Tanjung Priok dapat ditunggangi oleh sisa-sisa PKI. Untuk jelasnya, saya kutip dari sebuah harian tertanggal terbitan 18 September 1984. Bunyi berita begini: peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok baru-baru ini merupakan situasi yang tidak mustahil
ditunggangi oleh sisa-sisa G30S PKI sesuai dengan doktrin komunis, yaitu menghalalkan semua cara demi tercapainya tujuan mereka. Demikian Kepala Staf Umum ABRI Letnan Jenderal Himawan Sutanto mengatakan pada apel bendera di markas besar ABRI hari ini. Selanjutnya beliau mengatakan, kalau kita simak sejarah bangsa kita, September tahun 1948 dan September tahun 1965, golongan komunis telah melakukan upaya merebut kekuasaan dan membelokkan perjuangan bangsa kita ke arah tujuan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 melalui apa yang kita kenal sebagai peristiwa Madiun Affair dan peristiwa G30S PKI. Ini diucapkan keterangan dari Himawan Sutanto. Memang para hadirin, kami kira bukan secara kebetulan peristiwa-peristiwa itu terjadi pada bulan September. Peristiwa Madiun terjadi bulan September, yaitu tahun 48. Peristiwa Lobang Buaya juga terjadi bulan September tahun 65. Peristiwa Tanjung Priok pun terjadi bulan September tahun 84. Ini semua bisa saja memang direncanakan, yaitu umpamanya untuk merayakan menyambut 1 Oktobernya. Saya berinya karena 1 Oktober kita itu hari apa? Alim ulama menyambut 1 Oktober kita adalah hari kesaktian Pancasila. Tapi buat mereka merupakan hari kemenangan revolusi komunis. Saya kira kalau nanti terbukti memang mereka pantas bahwa peristiwa-peristiwa itu jatuh atau dijatuhkan pada bulan September, sekaligus justru untuk menunjukkan bahwa gerakan kaum komunis di Indonesia sampai sekarang pun masih hidup, masih aktif bergerak. Ya, ini semacam laporan kepada pimpinan internasionalnya. Itu bisa saja. Tetapi sungguh pun ini dugaan, analisa dan sebagainya. Yang jelas sampai sekarang keterangan resmi dari pemerintah siapa atau kelompok siapa atau golongan politik apa yang bertanggung jawab menggerakkan, mendalangi peristiwa Tanjung Priok dan peristiwa 3 ledakan 4 Oktober. Jangan lupa, itu artinya 1 hari sebelum tanggal 5 Oktober, hari ABRI. Jadi persis pada hari yang berada pada pintu gerbang ulang tahunnya ABRI. Nah, ini ternyata sampai sekarang keterangan resmi dari pemerintah siapa dalang-dalangnya
Ini seingat saya, ini sepengetahuan saya, ini nanti mohon dikoreksi oleh Bapak dan Rem. Memang belum ada, belum diumumkan dengan resmi. Rupanya pelacaan dan pengusutan belum tuntas benar, sehingga belum diumumkan bagaimana hasilnya. Hanya ini yang saya catat dengan tidak meragukan, yaitu Panglima ABRI, Panglima Kopkamtib Jenderal TNI LB Murdani, tanggal 21 September 1984 di depan para rohaniwan. Nah, ini rohaniawan apa rohaniwan? Ini tolong yang ahli bahasa memperbaiki. Harian Kompas Sabtu 22 September 1984. Di sana diterangkan, Panglima ABRI menegaskan peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok bukanlah peristiwa keagamaan dan juga bukan kegiatan yang menyangkut kepentingan hidup beragama. Kejadian itu merupakan peristiwa. Ini mohon maaf, saya kok kehilangan jamnya ini. Mohon mana jam saya? Peristiwa Tanjung Priok bukanlah peristiwa keagamaan dan juga bukan kegiatan yang menyangkut kepentingan hidup beragama. Kejadian itu merupakan peristiwa di mana emosi umat beragama dan forum-forum beragama dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Kata Pangap selanjutnya, dari ini komentarnya dan tekanannya yang perlu kita dengar bersama. Dari peristiwa Tanjung Priok itu dapat dipetik hikmah bahwa umat beragama yang akan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya perlu dilindungi dan diamankan terus-menerus. Ini saya beri garis bawah. Kalau saya punya foto merah, saya beri tanda merah. Perlu mereka umat beragama yang akan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya perlu dilindungi dan diamankan terus-menerus agar terhindar dari hasutan-hasutan dan peristiwa yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan mereka umat beragama ini supaya dapat dicegah sedini mungkin. Ini ucapan beliau Pangap. Di lain bagian Pangap menegaskan, ini saya memang mengutip untuk para alim ulama yang hadir dan yang tidak hadir, yaitu keterangan Pangap mengatakan, menegaskan pemerintah selama ini tidak pernah melarang ceramah dan dakwah agama dalam bentuk apapun. Karena itu, ini ucapannya beliau lah, bukan saya ini. Kalau saya yang mengucapkan berabe. Karena itu,
ceramah dan dakwah yang bersifat meracuni umat beragama sekalipun dibiarkan berlangsung. Karena diharapkan umat beragama sendiri supaya menilainya. Diharapkan umat beragama itu sendiri dengan caranya sendiri tanpa kekerasan dapat mengurangi ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah yang tidak pada tempatnya itu. Upaya untuk menyadarkan mereka, umat beragama, agar tidak mudah terhasut oleh imbauan, ajaan atau paksaan dari oknum-oknum yang akan memanfaatkan emosi umat beragama untuk kepentingan kelompok-kelompok penghasut itu, harus kita lakukan sebaik-baiknya. Demikian ucapan Panglima ABRI. Para hadirin, dengan perkataan lain, ini dari saya sekarang, ya, biar berbeda. Nanti yang itu jangan dikal itu Pak Ahmad itu tidak apa-apa, ceramah masih nyepak-nyepak, tidak apa-apa, meracuni, tidak apa. Oh nanti dulu, jangan, ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak dan Rem bahwa itu memang ucapan dari Mangas, bukan saya. Jadi dengan perkataan lain, ini yang perlu kita garis bawahi. Dengan adanya peristiwa Tanjung Priok ini tidak berarti dakwah, ceramah agama dan khotbah-khotbah akan dipersukar, apalagi akan dilarang. Dakwah agama di Indonesia tetap bebas. Tidak ada pengekangan-pengekangan atau pembatasan-pembatasan. Sungguh pun demikian, kalau ada tindakan-tindakan pemerintah yang tertuju kepada dakwah, ceramah atau khotbah tertentu, itu yang dituju sebenarnya bukanlah segi atau materi agamanya itu sendiri, tetapi yang dituju, yang dimaksud adalah segi politik dari kegiatan itu. Jadi bukan persoalan agama yang menjadi esensi masalah, tetapi yang menjadi masalah justru adalah caranya, cara penyampaiannya, dan tujuan tertentu yang akan dicapai di luar kepentingan dakwah itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu kepentingan politik yang dikategorikan bertentangan dan membahayakan stabilitas nasional. Stabilitas nasional yaitu seperti yang dimaksud dalam GBHN. Ini singkatan dari garis-garis apa? Nah, ini hafal semua, ini udah alim ulama. Garis-garis besar haluan negara, atau kalau dibahasakan pondok pesantren, khittah asasiyah lid-daulah. Nah, biar tambah mantep. Ini adalah GBHN yang menjadi ketetapan MPR RI nomor 2 untuk tahun 83 sampai dengan 88. Ini saya kutip sepenuhnya. Berbunyi begini. Ini supaya tambah populer, supaya tambah menjadi ingatan kita. 4, ayat 4. Ini tersebut dalam bab 3 alinea B
ayat 4. Ini ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Maret 83. Bunyi lengkapnya begini. 4. Pelaksanaan pembangunan nasional harus berjalan bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Karena kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat dan kegoncangan-kegoncangan ekonomi akan menghambat pembangunan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas nasional memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan nasional memperkuat stabilitas nasional. Ini saya sengaja GBHN saya bacakan sebagai keputusan Majelis Musyawarat Rakyat yang resmi dan sah, di mana juga umat Islam ikut memutuskan. Al-Muslimun ala syurutihim. Umat Islam terikat oleh janji dan ketetapannya sendiri. Para alim ulama yang kami muliakan, stabilitas nasional ini dalam arti keadaan yang mantap, tenang, aman, keseimbangan yang tetap dalam segala bidang, tidak adanya gangguan-gangguan, kegoncangan-kegoncangan dalam arti yang luas, baik kegoncangan fisik maupun kegoncangan alam pikiran dan mental. Ini ternyata menurut hemat kita bukan saja sebagai persyaratan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional seperti tadi dikatakan GBHN, tetapi juga langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi jalannya pemerintahan, ketertiban hukum, ketentraman masyarakat, kesehatan dan kedinamisan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Stabilitas nasional ini apabila dibiarkan terganggu terus-menerus, akhirnya akan mempengaruhi dan menentukan eksistensi atau kelangsungan kehidupan negara ini sendiri. Bagi kita umat Islam, tegaknya negara, kelangsungan kehidupan negara mendapat tempat yang sangat asasi dalam ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, ini para fuqaha yang hadir, ulama yang hadir, bahwa menegakkan imarah atau pemerintah yang stabil dilihat dari sudut hukum agama, sefer hukum agama. Hukumnya adalah wajib. Dalilnya apa? Pertama, karena ijma'us sahabah, ijma' sahabi, sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tanpa kecuali bersepakat, berijma' mengangkat khalifah atau pemerintah. Begitu pentingnya masalah ini sehingga pemakaman jenazah Nabi itu ditunda 2 hari menunggu selesainya tegaknya berdirinya pemerintah.
yang akhirnya berada di bawah pimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi meninggal dini hari Senin, baru dikubur malam Rebu. Berarti ditunda 2 hari demi untuk tegaknya satu pemerintah yang akan mengendalikan dan memimpin keadaan masyarakat waktu itu. Kedua, dalil dari sudut hukum agama bahwa Nabi sendiri bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum." Ini hadis rawahu Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Apabila ada 3 orang keluar dalam suatu perjalanan, maka harus salah seorang diangkat menjadi kepala rombongan, menjadi pemimpin dalam perjalanan 3 orang. Ada hadis lagi, la yahillu li salasatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru ahadahum. Tidak halal, tidak boleh buat 3 orang yang berada di satu ororo, falatin ay sahra, ororo, kecuali harus salah seorang diangkat menjadi pemimpin dalam perjalanan itu. Nah, ini bisa diambil kesimpulan. Fa'aujaba sallallahu alaihi wasallam ta'miral wahidi fil ijtima'. Nabi mengharuskan harus ada pemimpin, atau kalau bahasa kita pemerintah, pemimpin rombongan di dalam satu kelompok. Al-Khalil, sekalipun sedikit, 3 orang. Al-Arif fi safar, yang hanya sementara saja itu dalam perjalanan, hanya sementara, toh diwajibkan. Ini tambihan bidzalik ala sa'iri anwa'il ijtima'. Ini sebagai satu isyarat, peringatan terhadap kelompok-kelompok yang lain, apalagi kelompok besar yang berupa negara. Ini yang kedua. Ketiga, wali'anna Allah Ta'ala awjaba al-amra bil ma'ruf wal nahya 'anil munkar wa amara bid da'wah. Alasan dalil ketiga yaitu oleh karena Allah telah mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan dakwah, ini wajib. Wala yatimmu dzalik illa biquwwati wa imarah. Hal itu tidak bisa sempurna kecuali dengan kekuatan dan imarah, pimpinan. Ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi. Ya, apa terusannya? Nah, ini cukup terkenal, itu sudah kita semua hafal. Ma la yatimmul wajibu illa bihi. Sesuatu yang wajib harus digarap, harus diselesaikan. Tidak bisa kecuali menggunakan sesuatu. Maka sesuatu ini pun menjadi wajib. Karena itu kalau anak-anak abad 19 dan 20 mengatakan tanpa organisasi dakwah dan amar ma'ruf percuma, tidak efektif. Lalu fala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Mendirikan organisasi dan mempertahankan kelestarian organisasi adalah wajib min jihatil hukum. Itu termasuk ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Seperti orang mau sembahyang tidak wudu, nggak sah. Jadi wudunya juga wajib. Wa kadzalik sa'iru ma aujabahu Allah minal jihad
wal 'adl wa iqamatil hajj wal a'yad wa iqamatil hudud wa saddil dhuhur wa nasril maghlub. Ya, karena saya membaca di muka kiai-kiai, tidak saya artikan, water keliru saya. Alasan yang keempat, lianna fihi jalbal manafi' wa daf'al madar, atau dengan istilah lain jalbul masalih wa dar'ul mafasid, untuk meraih keuntungan, kepentingan yang kita perlukan, dan untuk menolak bahaya, maka diperlukan satu alat yang namanya negara, yang namanya pemerintah. Wahada jalbul masalih wa dar'ul mafasid, ini pun wajib bil ijma'. Semua imam mengatakan wajib orang Islam mencari, meraih, berusaha mencari masalih, kebaikan dan kepentingan yang diperlukan, dan menolak bahaya. Para hadirin, begitu jelas dan gamblang bagaimana Islam mewajibkan tegaknya imarah atau pemerintahan yang berwibawa justru untuk kepentingan satu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dua, untuk kepentingan jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Oleh karena itu, nah ini sebuah kaidah usul fikih, kaidah fikhiyah, justru untuk menjaga kelestarian masalih, kepentingan-kepentingan bersama atau kepentingan-kepentingan nasional, maka ada kaidah fikhiyah yang berbunyi begini, dar'ul mafasid. Ya, apa terusannya? Wah, sudah cukup terkenal, muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau saya mau sembahyang, sekalipun waktunya tinggal 2 menit, kalau saya sebentar lagi telat qodho, tapi ketika saya takbir Allahu Akbar, ada ledakan, umpamanya ini, bukan bom, ledakan api, terbakar ruangannya. Nah, di sini antara dua, apakah saya meneruskan sembahyang, apa saya batalkan sembahyang untuk memadamkan api? Jawab para ulama, memadamkan api. Jangan saudara berhayal, oh demi kepentingan Tuhan aku sembahyang, tetap apapun yang terjadi. Oleh piro kan? Jaiso. Jangan, Tuhan itu pemurah. Tuhan itu tidak, kalau tidak kamu sembah, kamu tidak sembahyang terus kurus. Enggak. Tuhan tidak begitu, tidak. Padamkan dulu, ini dahulukan. Dar'ul mafasid, menolak bahaya, muqaddamun, harus didahulukan ala jalbil masalih, untuk daripada untuk meraih kepentingan. Ada lagi kaidah fikhiyah, yaitu bunyinya begini. Nah, ini mumpung banyak kiai, kalau salah biar saya dikoreksi, bukan oleh Danrem tapi oleh ulama-ulama pesantren. Nah, yaitu kaidah yang berbunyi begini, malah yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan optimal, la yutraku kulluhu, tidak boleh ditinggalkan secara keseluruhan, alias ngambul-ambulan, atau kalau bahasa politik a priori. Engkau boleh tidak DKI, umpamanya sate, tapi sekarang nanti tidak ada satenya loh ya.
tidak ada sate umpamanya, apa ini makan apa ini? Saya harus sate boleh, harus ada pelemik umpamanya. Karena tidak bisa, mau saya. Ya sudah lapar. Gak bisa cara berpikir begitu. Kita memang ideal sekali kalau kita berjuang mencapai sesuatu persis, ya, secara optimal. Tapi kalau tidak berhasil, nggak boleh kita lalu ngambek, lalu kita purih alias manja. Kemudian di sini ada beberapa petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maaf bapak-bapak, pejabat-pejabat juga, saya di sini tidak akan menguraikan menurut teori atau teori yang